Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 27 ayat 41 sampai 43. Firman Tuhan berkata, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Sahabat Kristus, pernahkah dalam perjalanan iman kita mengalami diolok-olok, diejek, atau dibuli karena iman kita pada Kristus? Yesus Kristus ketika disalibkan mengalami situasi direndahkan, dicibir, disinis, dan diolok. Dia dikata-katai sedemikian rupa, bahkan diragukan tindakan yang dia lakukan selama ini. Mana? Katanya dia menyebut dirinya seorang raja. Turunlah supaya kami percaya. Bahkan yang menyakitkan ketika ada perkataan yang merendahkan iman dan percaya yang dimiliki oleh Yesus. Saat itu dikatakan, katanya ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Bukankah dua hal ini seringkali kita hadapi saat-saat ini? Kita diragukan posisi kekristenan kita, dan kita diragukan kondisi iman kepercayaan kita. Betapapun kalau kita menghadapi perkataan sinis orang lain, bahkan seringkali perkataan ejekan itu diucapkan oleh saudara seiman sendiri. Telinga kita akan akrab dengan kata-kata, mana katanya anak Tuhan kok berbuat itu? Katanya dia menyebut diri hamba Tuhan, kok tindakannya seperti itu? Katanya dia seorang pendeta, kok kelakuan seperti itu? Kalau sampai hal seperti itu ditujukan pada kita, jangan takut. Yesus sendiri pun mengalami hinaan yang sama. Tentu tidak ada salahnya kita juga mengoreksi diri sendiri. Adakah hal yang perlu diperbaiki dari perkataan dan tindakan kita? Serangan pada pribadi kekristenan kita akan selalu saja ada dan terdengar menyakitkan. Bukan itu saja, perkataan berikutnya yang tidak kalah sadis ketika kita mendengar orang lain meragukan iman kita. Mana katanya berharap pada Tuhan, kok tidak ada pertolongan? Katanya beriman, tapi kok tidak ada buktinya? Kalimat yang sering kali saya dengar, berdoa ya berdoa, tapi harus ada tindakannya. Kalau cuma berdoa, tidak akan ada hasilnya. Pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya yaitu doa. Tentu kalimat ini sangat menusuk jiwa saya. Seakan-akan berdoa itu tidak ada artinya. Seakan-akan berharap pada Tuhan itu adalah hal yang sia-sia. Tapi perhatikan, kalau kehidupan iman kita belum mengalami diolok, direndahkan, diejek, dan difitnah, maka kehidupan iman kita belum ada apa-apanya. Kalau kita belum sampai menderita dalam mempertahankan iman kita, kita masih belum layak disebut sebagai orang Kristen. Bukankah Kristen artinya pengikut Kristus? Sehingga apapun yang Kristus alami dan lakukan, secara otomatis kita pun akan mengalaminya. Kalau Kristus dianiaya, kita pun akan dianiaya. Kalau Kristus diludahi, kita pun juga akan diludahi. Kalau Kristus dipukul dan dipermalukan, kita pun juga mengalami hal yang sama. Adakah kita siap untuk mengalaminya? Kehidupan iman kita tidak mungkin akan berjalan lurus dan aman-aman saja. Tentu saja akan ada penderitaan yang kita alami oleh karena nama Kristus. Sahabat Kristus, bisa jadi oleh karena iman kita pada Kristus, kita kehilangan pasangan kita, kehilangan anak kita, kehilangan pelayanan kita, kehilangan pekerjaan, jabatan, atau kedudukan. Bahkan bisa jadi kita harus kehilangan nyawa kita. Namun jangan sampai kita kehilangan iman.
Tetaplah menaruh iman dan percayamu pada Kristus, dan tetaplah berharap pada Dia. Sekalipun situasi sepertinya tidak mungkin, percayalah, kebaikan dan keajaiban Tuhan akan kita alami. Sebab tidak mungkin ada mahkota tanpa kita mengalami salib lebih dulu. Nukros, nukron, nukron, nukros. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Mari kita kerjakan iman kita dengan setia sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, memberikan kami hal yang baru Tuhan, memandang pada Tuhan dalam kehidupan iman kami kepada-Mu. Bukan lagi sekedar memandang pada hal-hal yang bersifat sementara, tapi kami mau memandang kepada-Mu ya Tuhan. Kalaupun kami harus menderita oleh karena nama-Mu, kiranya kami siap, kiranya kami kuat, kiranya kami tak teguh berdiri, mempertahankan iman kami, mempertahankan kekuatan kepercayaan kami kepada-Mu. Sekalipun orang lain mengolok-olok, sekalipun orang lain menghina, membuli iman kami, tapi kami tidak akan pernah kehilangan sedikit pun iman dan percaya kami kepada-Mu. Sekali kami mengikuti Engkau, sampai seumur hidup kami akan mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, menolong, menyertai, memimpin, melindungi, dan menyediakan pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan takut ketika kita harus menderita oleh karena nama Yesus. Sebab di balik semua itu, ada mahkota keabadian, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.